Oke, kali ini balik lagi bareng kita Sesar, ngobrol seru tapi santai. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super keren nih, seseorang yang pernah kerja sekaligus kuliah di Korea Selatan. Nah, bagaimana sih kehidupan kerja dan kuliah di Korea Selatan? Yuk kita berbagi cerita sama narasumber kita, yaitu dari kenalkan kakak. 안녕하세요. 저는 아르빈입니다. 만나서 반갑습니다. 그리고 이런 모임 주셔서 정말 감사합니다. Asika. Nah, selanjutnya kita mulai ngobrol-ngobrol yuk teman-teman. Nah, kenapa sih dulu kakak memutuskan buat ke Korea dan udah berapa lama sih di Korea itu? Sebelumnya saya adalah karyawan di salah satu PT di Korea, namanya PT Dusan. Saya sebelumnya sekretaris untuk Mr. Kim Dong-yong, dan saya bercerita kepada Mr. Kim bagaimana kalau saya mencoba untuk tinggal di Korea. Saya ingin menantang diri saya, apakah saya bisa survive tinggal di negara lain. Setelah saya bercerita kepada dia, beliau ngasih link tentang scholarship yang ada di Yonsei. Dan saya melakukan prosedur selama 2 bulan kepada Yonsei University. Akhirnya saya mendapatkan full cover scholarship dengan visa D4. Waktu awal-awal sempat ngalamin culture shock nggak sih kak? Boleh dong diceritain? Culture shocknya lebih ke pertama karena mereka 4 musim ya. Musim dinginnya tuh dingin banget. Waktu saya datang pertama kali itu musim fall itu gugur. Gugur. Oke. Nah, itu pertama saya itu dingin banget dan itu perlu adaptasi sampai saya disuntik heavy cold biar nggak pilek yang berlebihan gitu. Terus mereka itu sangat cepat, pengen hasil yang maksimal. Kita kenal dengan pali-pali, ya kan? Pali-pali. Terus mereka itu hierarkinya sangat tinggi. Short the trash, bener-bener harus dipilah itu sampah-sampah. Nah itu juga Nggak bisa sembarangan. nggak bisa sembarangan, bener-bener dipilah, dan itu juga biasa di Indonesia nggak begitu. Itu merupakan hal yang harus beradaptasi juga. Terus coffee shop tuh banyak banget ya, makanan juga sempat beradaptasi, sempat kehilangan 5 kilo. Terus banget kan. Tapi pada akhirnya bisa beradaptasi, Bisa survive ya? bisa survive, alhamdulillah. Oke, ya. Menurut kakak, apa sih perbedaan paling terasa antara gaya hidup orang Korea dan orang Indonesia? Perbedaannya mereka itu sangat estetik, kayak dress well tuh bener-bener ya. Apalagi saya waktu itu tinggal di Seoul, bener-bener dress well, kayak ngelihat orang tuh kayak cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Makanya di sana kan skincare tuh banyak banget, toko skincare. Terus plastic surgery tuh banyak banget. Terus public transportasi yang on time dan bersambung. Terus dari bus, dari subway, semuanya tuh gampang diakses, nggak bakalan tersesat deh kalau di sana gitu. Terus public facilities juga bersih-bersih, tempatnya cleanliness-nya bagus banget. Terus orang-orangnya juga, saya sih nggak ada masalah ya dengan orang-orang di sana. They were nice to me. Waktu itu saya nggak pernah bersinggungan sesuatu yang buruk gitu dengan mereka. Nah, gimana sih kak pengalaman kakak berinteraksi dengan orang Korea dan bagaimana menyesuaikan diri di sana?
Di Korea itu ada bahasa yang namanya chondemal dan panmal atau honorific sama bahasa casual. Nah itu tuh bener-bener harus kita ikutin banget karena mereka akan tersinggung kalau kita asal, apalagi dalam pertemuan pertama. Mereka itu gelar kehormatan apapun itu kayak sajang nim, bujang nim, panjang nim, itu sanbenim kayak gitu-gitu tuh harus bener-bener dipakai, diterapkan gitu. Makanya di pertemuan pertama orang Korea itu hal yang wajar kalau mereka bakal nanyain umur karena untuk menentukan gimana harus berbicara, apa pakai condemal atau panmal gitu. Harus Gelar kehormatan tuh bener-bener kayak harus deh, bujang nim kayak gitu-gitu, sanbenim gitu. Kalau pengen selamat ya, kayak gitu. ya selamat. Kayak gitu. Apa sih hal positif dari budaya Korea yang menurut kakak itu keren dan bisa dicontoh? Oke, di Korea itu soal keamanan, personal safety itu sangat bagus. Mereka itu criminal rate-nya itu sangat rendah karena CCTV juga kan ada di mana-mana ya, termasuk di mobil segala macam mereka sudah ada CCTV-nya. Menghormati orang yang lebih tua. Terus mereka itu bekerja keras, mereka itu disiplin, on time. Kebanyakan yang saya tahu seperti itu, apalagi kalau di sekolah atau di dunia kerja. Itu benar-benar harus diterapkan. Mereka itu sangat bangga terhadap domestic produk kayak K-pop, K-drama, K-beauty, K-food sampai bisa terkenal ke seluruh dunia. Next question is, kalau ada temen-temen nih di sini ya yang mau tinggal di Korea juga kak, nah tips atau saran dari kakak nih gimana sih biar mereka kan mungkin bisa pengen kayak kakak ya, dan boleh dong dikasih tips dan saran, ya tips and triknya gitu biar mereka nggak kaget sama budaya Korea. Pertama kita cari bagaimana kita berangkat ke sananya melalui jalur apa, apakah melalui scholarship atau melalui kerja, dan visanya harus sesuai. Jangan visa kerja dipakai kuliah atau visa kuliah dipakai kerja, mereka kan beda ya jenis visanya. Terus ya kelengkapan kelengkapan dokumen harus benar-benar dijaga, harus benar-benar sesuai. Yang pasti harus kerja keras, belajar dengan giat juga, karena di sana tuh memanfaatkan waktu luang di sana, karena di sana tuh banyak tempat-tempat yang bagus, terus banyak kegiatan banyak yang bisa kita lakukan di sana. Oke, itu aja. Be kind ya juga, be respect sama lingkungan, ikutin rules ya di sana kayak gimana. Oke. Menurut kakak, gimana sih caranya biar hubungan antara orang Indonesia dan Korea itu makin dekat? Lebih ke pemerintahannya ya, mungkin pemerintah mungkin mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati tanpa harus mencampuri urusan negara masing-masing. Misalkan salah satunya bisa dari imigrasi, mempermudah mendapatkan visa misalnya untuk segala macam kegiatan, dan juga tiket konsernya dimurahin biar sama-sama saling menguntungkan kan. Wah, keren sekali ya pengalaman dari narasumber kita, Kak Alin, yaitu sudah bekerja sekaligus kuliah di Korea nih. Terima kasih juga Kak Alin sudah menyempatkan hadir di sesi sersan kali ini. Sama-sama. Oke. Nah, dari narasumber yang hebat tadi, kita dapat menyimpulkan, wah, dari kacamata manajemen lintas budaya, pengalaman di Korea menyuruti yang namanya high context culture dan juga high power distance. Di mana high content culture ini bergantung pada komunikasi status antara individu itu sendiri. Di mana menurut narasumber, inilah mengapa penting membedakan bahasa yang sopan dan kasual. Karena kesalahpahaman bisa dianggap tidak sopan
dilakukan oleh mereka dan dapat membahayakan status mereka sebagai pegawai. Selain itu ada juga dimensi high power distance yang dapat terlihat dengan sangat jelas. Di mana menurut narasumber ini dibuktikan dengan adanya hierarki, senioritas, dan penggunaan gelar yang sangatlah penting dan wajib diucapkan oleh setiap individu, baik untuk senior terhadap senior, ataupun untuk junior terhadap senior, ataupun untuk atasan terhadap bawahan. Dimana bagi manajemen lintas budaya ini berarti perlu adanya adaptasi pada struktur sosial yang ada dan bagaimana cara komunikasi yang sopan dapat menjadi kunci bagi mereka untuk sukses di Korea sana. Melanjutkan analisis manajemen lintas budaya, kita juga melihat high uncertainty, avoidance, dan high masculinity. Dimensi urgently avoidance terlihat dari masyarakat yang sangat terstruktur dan penuh aturan. Menurut narasumber, ini didukung oleh pengawasan ketat seperti CCTV demi keteraturan publik. Sementara itu, nilai masculinity atau persaingan sangat dominan. Menurut narasumber, inilah yang menjelaskan budaya papali atau serba cepat, etos kerja, persaingan yang ekstra kompetitif. Paradoksnya jelas, gaji tinggi harus dibayar dengan jam kerja panjang dan stres. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video observasi dari kelompok kami dan tentang pengalaman lintas budaya di Korea Selatan. Semoga dari cerita narasumber tadi bisa membuka wawasan kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan belajar beradaptasi di lingkungan sosial. Oke, kamsahamnida.